Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini saya akan mereview materi pertemuan kedua mata kuliah Cybercrime dengan materi yaitu pengaturan cybercrime dalam hukum positif Indonesia. Eh, Langsung saja ke penerapan KUHP pada cybercrime. Yang pertama yaitu pada Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang telekomunikasi, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, kemudian pasal 303 perjudian online, pasal 282 pornografi, pasal 406 perusakan atau hacking, pasal 262 pemalsuan surat. Studi kasus KUHP yang pertama yaitu modus mencuri nomor kartu kredit transaksi e-commerce. Pasal 362 pencurian tambah 378 penipuan tambah 262 pemalsuan. Proses penjual kirim barang, bank tolak pembayaran. Korbannya pemilik kartu kredit dan penjual online. Studi kasus 3 pembajakan software di Indonesia. Faktanya software asli itu seharga $50, kemudian bajakannya itu seharga 20.000. Modal produksinya itu 5.000 per keping. Dampaknya kerugian pemegang hak cipta, tantangan budaya dimaklumi. Pasal 1 angka 8 program komputer termasuk ciptaan. Masa berlaku 50 tahun, pasal 30. Pasal 72 ayat 3 pembajakan software komersial. Sanksinya itu penjara maksimal 5 tahun atau denda 500 juta. Kemudian Undang-Undang Telekomunikasi Nomor 36 Tahun 1999, Pasal 1 angka 1. Internet termasuk telekomunikasi. Pasal 22 larangan akses tanpa hak ke jaringan telekomunikasi. Pasal 50 sanksi penjara maksimal 6 tahun atau denda 600 juta. Contohnya hacking website KPU. Pasal 22, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999. Undang-Undang Pencucian Uang Nomor 15 Tahun 2002. Pasal 2 ayat 1 penipuan termasuk TPPU. Keunggulannya prosedur cepat vs Undang-Undang Perbankan. Data yang bisa diminta, aplikasi, mutasi rekening, waktu transaksi. Pasal 38 alat bukti elektronik diakui. Contoh kasus cybercrime di Indonesia. Pencurian akun internet, user ID, dan password ISP dicuri. Korbannya pelanggan ISP dibebani biaya. Kasus dua warnet di Bandung pada tahun 2000-an. Kasus selanjutnya device website, yaitu mengubah halaman web statistik tahun 2000-an. Satu website dibajak. Metode pembajakannya itu eksploitasi lubang keamanan. Targetnya website pemerintah dan perusahaan. Kasus selanjutnya ada probing dan port scanning. Pengintaian sistem. Analognya yaitu cek pintu atau cek jendela rumah target. Toolsnya Nmap, Angry IP Scanner. Statusnya belum kejahatan tapi mencurigakan. Virus komputer yaitu Melissa, Sircam. Media penyebarannya itu email. Korbannya tidak sadar mengirim virus ke kontak. Dampaknya kerusakan sistem dan data. Selanjutnya itu DOS atau DDoS attack. Melumpuhkan layanan, targetnya server atau jaringan. Analoginya ATM bank tidak berfungsi. DDoS yaitu serangan dari ratusan komputer sekaligus. Cyberquatting yaitu mendaftarkan domain milik orang lain. Contohnya mustikaratu.com. Type squatting, domain plesetan, klik bca.com. Motifnya jual mahal atau rugikan pesaing. IDCERT atau Indonesia Computer Emergency Response Team merupakan institusi kunci dalam ekosistem keamanan cyber Indonesia. Fungsinya itu untuk point of contact, laporan masalah keamanan. Inspirasinya dari set global pasca Senmile Worm tahun 1988. Perannya itu koordinasi penanganan insiden cyber. Fungsi peran IDCERT atau
Indonesia Computer Emergency Response Team. Yang pertama itu sebagai pusat kontak nasional, koordinator penanganan insiden, pusat peringatan dini dan analisis, kemudian pendorong kesadaran dan kapasitas. Latar belakang lahirnya IDSOR itu merupakan bagian dari jaringan global CERT atau CERT, Computer Emergency Resource Team atau Computer Security Insight and Response Team. Konsep ini lahir sebagai respon langsung terhadap peristiwa bersejarah The Morris Worm, sering disebut juga Sandmine Worm. Ini adalah worm komputer pertama yang menyebar luas di internet awal, yaitu ketika ARPANET, yang melumpuhkan sekitar 10% dari 60.000 komputer yang terhubung. Insiden ini membuka mata dunia akan kerentanan sistem terdistribusi. Kelahiran SARS pertama. Menanggapi insiden tersebut, DARPA, Defense Advanced Research Project Agency, Amerika Serikat mendirikan SARS Coordinator Center di Universitas Carnegie Mellon pada tahun 1988. Ini menjadi model bagi tim respon insiden serupa di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Penanganan insiden cyber. Aksi IDSOR dalam penanganan insiden cyber ada 3 fase. Yang pertama, respon cepat dan mitigasi, analisis forensik dan koordinasi, edukasi dan pencegahan jangka panjang. Sertifikasi perangkat keamanan. Sertifikasi perangkat keamanan adalah proses formal untuk memverifikasi dan memvalidasi bahwa suatu produk teknologi seperti firewall, sistem operasi, atau aplikasi kriptografi telah memenuhi serangkaian persyaratan keamanan yang telah ditentukan sebelumnya. Tujuannya adalah memberikan jaminan objektif atau assurance kepada pengguna akhir baik individu, perusahaan, maupun pemerintah bahwa produk tersebut dapat dipercaya untuk melindungi sistem dan data mereka dari ancaman cyber. Proses ini menjadi fondasi bagi ekosistem keamanan digital yang tangguh dan kredibel. Tantangan utama sertifikasi perangkat keamanan yaitu 1. Ketergantungan pada sertifikasi asing. 2. Kebutuhan standar berbeda untuk personal dan militer. Analisis kendala penegakan hukum cybercrime di Indonesia. Yang pertama yaitu pembuktian elektronik, mudah dikopi, digandakan, dan dipalsukan, perbedaan persepsi, penafsiran pasal oleh penegak hukum, lemahnya penguasaan komputer, sarana dan prasarana, kesulitan menghadirkan korban, transnasional. Solusi untuk kendala pembuktian elektronik. Yang pertama yaitu standarisasi produser forensik digital, pembentukan laboratorium forensik digital terakreditasi, peningkatan jumlah ahli forensik digital tersertifikasi. Solusi untuk kendala perbedaan persepsi hukum. Yang pertama, penyusunan pedoman pelaksanaan teknis, pelatihan sertifikasi bersama untuk penyidik, jaksa, dan hakim, mendorong putusan jurisprudensi yang menjadi acuan baku. Itu selanjutnya solusi untuk kendala kapasitas aparat. Pertama, pelatihan dasar-dasar cybercrime untuk seluruh penyidik umum, alokasi anggaran khusus untuk pengadaan alat forensik, kemitraan dengan universitas dan komunitas ahli cyber. Solusi untuk kendala lintas yurisdik. Yang pertama itu mempercepat ratifikasi konvensi Budapest, membentuk tim khusus MLA di Kejaksaan Agung, memanfaatkan jalan kerjasama informal antar CERT. Kesimpulannya itu sertifikasi perangkat keamanan bukanlah kemewahan, melainkan sebuah keharusan untuk kedaulatan digital Indonesia. Keberhasilan membangun skema sertifikasi nasional yang kredibel akan menghasilkan 3 manfaat utama. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan pada ekosistem digital dalam negeri, melindungi infrastruktur kritis dengan standar yang sesuai ancaman, dan mendorong industri keamanan cyber lokal untuk berinovasi dan bersaing. Mungkin saja materi yang saya bisa review pada video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.